Saudaraku Dana Revolusi, di video sebelumnya kita telah menyelami pengembaraan pilu Pak Joko, sebuah cerminan nyata bagaimana harapan di tengah himpitan hidup bisa menjerat seseorang dalam pusaran ilusi bernama dana amanah. Kita melihat perjuangan personalnya, pengorbanan yang tak ternilai, dan bagaimana sebuah janji yang tak berwujud bisa begitu kuat membelenggu nalar dan hati. Namun, kisah Pak Joko bukanlah anomali, saudaraku. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah narasi yang jauh lebih besar, sebuah akar yang dalam dan berkelok dalam sejarah bangsa kita. Mitos dana amanah ini, seperti benang kusut, telah terajut erat dalam setiap lembar waktu, dari zaman penjajahan hingga era digital yang serba canggih ini. Hari ini, Dana Revolusi akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan yang sangat penting. Kita akan menelusuri akar sejarah dana amanah, dari mana mitos ini sebenarnya bermula, bagaimana ia berevolusi dari masa ke masa, siapa saja yang pernah terseret di dalamnya, hingga hari ini menjadi sumber keributan dan kehancuran yang nyata di tengah masyarakat kita. Selamat datang di Dana Revolusi, tempat untuk mencari fakta. Namun bagi Anda yang masih percaya dengan dana amanah, fakta-fakta yang akan kami sajikan ini mungkin akan terasa menohok langsung nalar Anda. Benih dana amanah sejatinya berakar jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Di era penjajahan yang panjang, baik itu Belanda maupun Jepang, seringkali muncul cerita dan bisikan di kalangan masyarakat tentang harta tersembunyi para bangsawan atau pejuang yang disimpan untuk masa depan, atau dana yang dibawa masuk dari luar negeri untuk membiayai perjuangan. Ini adalah narasi tentang kekayaan yang akan muncul di saat yang tepat untuk membebaskan atau memakmurkan rakyat. Ketika revolusi fisik pecah, di tengah desing peluru dan pokik perjuangan, cerita ini bertransformasi. Ada narasi yang semakin kuat tentang dana revolusi atau dana perjuangan yang konon dikumpulkan oleh para founding fathers kita yang jumlahnya fantastis, disimpan di bank-bank rahasia atau diamankan di tempat-tempat tersembunyi dengan satu tujuan agung, untuk membangun fondasi negara kita yang baru merdeka. Dalam masa-masa sulit pasca kemerdekaan, ketika bangsa ini menghadapi kemiskinan dan keterbatasan, cerita ini berfungsi sebagai semacam harapan kolektif, sebuah narasi tentang kekayaan tak terlihat yang suatu saat akan muncul untuk menyelamatkan dan memakmurkan. Namun saudaraku, mitos dana amanah benar-benar mengakar kuat dan menemukan legitimasinya di era Presiden Soekarno, sang proklamator. Aura karismatik Bung Karno yang luar biasa, semangat revolusi yang membara, serta klaimnya tentang harta rampasan perang atau kekayaan nasional yang belum terjamah, memberikan angin segar pada cerita ini. Setiap upaya beliau untuk membangun bangsa, seperti nasionalisasi aset vital, pembangunan infrastruktur megah, atau bahkan kebijakan politik luar negeri yang berani dan non-blok, seringkali diinterpretasikan oleh sebagian orang sebagai bagian dari skema besar untuk mengumpulkan atau mengamankan harta amanah ini. Seolah-olah ada sebuah rencana rahasia untuk kekayaan tak terbatas yang akan diungkap pada waktunya. Dan di dalam pusaran inilah sebuah nama menjadi sangat sentral dan melegenda, Dr. Subandrio. Beliau sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Luar Negeri yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno, dalam berbagai folklor dan desas-desus yang beredar, kerap dikaitkan sebagai salah satu pemegang kunci atau individu yang mengetahui lokasi dan skema pencairan harta-harta rahasia tersebut. Konon, beliau adalah orang kepercayaan yang mengelola dana revolusi atau harta amanah yang diperuntukkan bagi kemakmuran bangsa. Keberadaannya di lingkaran kekuasaan tertinggi pada era tersebut, ditambah dengan berbagai rahasia negara yang memang ada di masa Orde Lama, membuat nama Subandrio menjadi sosok yang logis untuk dikaitkan dengan narasi harta tersembunyi ini. Meskipun perlu digarisbawahi, klaim ini belum pernah terbukti secara hukum atau historis dengan dokumen yang sahih. Justru, nama beliau yang terus disebut-sebut itu seringkali digunakan sebagai bukti palsu, sebuah jimat yang memperkuat kebenaran mitos di mata para pemburu yang putus asa. Meskipun terjadi perubahan rezim yang drastis dari Orde Lama ke Orde Baru, mitos dana amanah tak meredup. Justru, ia beradaptasi dan terus hidup di bawah permukaan. Cerita tentang harta karun Soekarno yang belum ditemukan menjadi lahan subur
bagi para pemburu dan penipu yang tak kenal lelah. Di era ini, seringkali ada upaya-upaya serius untuk mencari harta ini, seringkali melibatkan figur yang mengklaim sebagai ahli waris atau pemangku amanah. Mereka bergerak dalam senyap, bertemu di tempat-tempat tersembunyi, membawa dokumen-dokumen rahasia yang tak jelas asal-usulnya, dan meminta biaya administrasi atau mahar untuk proses pencairan yang tak pernah ada. Memasuki era reformasi, ketika kebebasan informasi terbuka luas, mitos ini justru semakin liar dan berani tampil ke permukaan. Janji dana amanah muncul kembali dengan berbagai variasi baru, memanfaatkan kondisi ekonomi yang fluktuatif, gejolak politik, dan tentu saja harapan masyarakat akan perubahan nasib yang instan. Bahkan pada periode ini, pernah tercatat sebuah kejadian yang menarik perhatian publik luas dan menjadi kontroversi. Seorang menteri agama pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri yang memimpin penggalian di sebuah situs bersejarah di Bogor, berdasarkan klaim adanya harta tersembunyi di sana. Peristiwa ini, saudaraku, meski berujung nihil dan menuai kritik keras, adalah bukti nyata seberapa kuatnya mitos ini merasuki dan menggerakkan bahkan mereka yang berada di posisi kekuasaan dan seharusnya memiliki rasionalitas tinggi. Tidak hanya itu, ada pula cerita-cerita yang menyebutkan adanya keterlibatan individu-individu yang pernah memiliki posisi penting di lembaga keuangan negara, seperti bank sentral atau bank milik pemerintah. Mereka konon adalah kunci untuk proses pencairan atau orang-orang yang harus diyakinkan untuk memfasilitasi transfer dana. Keterlibatan bayangan tokoh-tokoh ini, sekali lagi, semakin menguatkan kesan legitimasi dan otoritas pada cerita dana amanah, menambah kredibilitas palsu pada modus penipuan yang mereka jalankan. Saudaraku, di era digital ini, mitos dana amanah menemukan jalur ekspansi dan modus operandi baru yang jauh lebih canggih, terstruktur, dan sangat meresahkan. Media sosial dan aplikasi pesan instan menjadi ladang subur bagi para koordinator dan pemangku palsu untuk menyebarkan janji pencairan yang tak berujung. Inilah yang melahirkan gelombang paguyuban-paguyuban yang bergaung hingga ke pelosok negeri, bahkan yang kini mulai redup. Namun semuanya menjadi sumber keributan dan kehancuran nyata. Dari berbagai nama yang pernah muncul, kita mengenal seperti Sambun dan Yayasan Amalilah yang pernah menjadi sorotan sebelum kemudian meredup dalam perputaran modus ini. Namun, siklus ini terus berputar. Saat ini, beberapa nama yang paling kencang bergaung adalah Gian Purwokerto, Gema Insan Amanah Nusantara, yang konon berada di bawah pimpinan seorang yang disebut RBS, Raden Bayu Saketi, bersama tokoh seperti Sutrisno. Namun, paguyuban yang saat ini paling liar dalam menyebarkan janji dan meminta kontribusi adalah PPUI, Perkumpulan Peduli Umat Indonesia. Di bawah pimpinan Agus Santoso, PPUI mengklaim istrinya, yang mereka sebut Bunda Niliah, adalah ahli waris sejati yang menjadi perantara pencairan dana amanah. Klaim mereka bahkan semakin jauh. Mereka meyakini semua sudah melalui uji penelitian ilmiah, mulai dari sampel darah hingga retina Bunda Niliah, yang konon cocok dengan kode atau kriteria tertentu. Sebuah klaim yang absurd dan tak masuk akal. Dari sinilah permintaan kontribusi yang paling gila-gilaan dilancarkan oleh PPUI. Janji, besok cair, hari ini clear, atau hari ini cair, hari ini juga clear, menjadi mantra berulang yang membius para pengikutnya untuk terus menyetor uang tanpa henti. Mereka menciptakan ilusi urgensi dan kepastian yang palsu, mendorong para korban untuk terus menguras tabungan, bahkan berutang demi amanah yang tak pernah terwujud. Menariknya, di balik klaim kebenaran masing-masing, tercium pula aroma konflik dan persaingan yang sengit antar paguyuban ini. Terungkap bahwa Agus Santoso dan Sutrisno dari Gian dulunya pernah bergabung dalam satu lingkaran. Ada kemungkinan besar perpecahan ini dipicu oleh persoalan yang paling krusial, pembagian hasil kontribusi yang tidak merata atau perebutan kendali atas aliran dana dari para pengikut. Agus Santoso dari PPUI, misalnya, kerap sekali menyindir Gian Purwokerto dengan pernyataan bahwa selain Bunda Niliah belum bisa membagi, maka program lain tidak akan bisa membagi. Sindiran ini secara tidak langsung justru memperlihatkan ironi yang tajam, ketidakmungkinan akan cairnya harta ini.
Konflik internal mereka sendiri adalah bukti bahwa dana amanah hanyalah arena persaingan untuk menguras harta para pengikut, bukan harta yang nyata. Kerumitan jaringan penipuan ini tak berhenti di level paguyuban besar. Sering waktu, paguyuban-paguyuban ini cenderung pecah atau mendelegasikan kekuasaan menjadi kelompok-kelompok kecil yang tersebar di berbagai wilayah. Mereka membentuk grup-grup kecil di WhatsApp di bawah kendali koordinator atau direksi per wilayah. Setiap provinsi, kemudian kabupaten, bahkan sampai ke level komunitas yang lebih kecil, dipegang oleh seorang koordinator atau direksi yang bertanggung jawab atas wilayahnya. Mereka menggunakan berbagai istilah untuk kelompok-kelompok ini, seperti Jamaah, NR Notorogo, Korti, hingga Korwil. Sebagian besar dari mereka, seperti Jamaah, NR, Korti, Korwil ini diketahui berada di bawah naungan PPUI pimpinan Agus Santoso dan Bunda Nilia, memastikan aliran kontribusi tetap terpusat. Inilah wujud keributan dan kehancuran yang nyata di tengah masyarakat kita saat ini. Ribuan Pak Joko di seluruh Indonesia terus menyetor uang, menjual aset, bahkan menggadaikan rumah tangga mereka demi janji yang tak kunjung terbukti. Sementara para pemangku saling bersaing dan memecah diri untuk terus memperebutkan kendali atas ilusi ini. Saudaraku, dari sejarah panjang dan kerumitan jaringan dana amanah ini, ada satu kesimpulan krusial yang bisa kita tarik, yang harus kita pahami dengan nalar dan logika yang jernih. Jika dana amanah atau harta karun ini memang ada dan jumlahnya fantastis seperti yang diklaim, mengapa dari masa ke masa tidak ada satupun bukti sahih yang pernah muncul? Mengapa klaim-klaim itu selalu berujung pada janji kosong? Lebih jauh lagi, mengapa bahkan mereka yang berada pada kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara yang memiliki akses ke semua sumber daya dan informasi seperti Dr. Subandrio di era Soekarno atau Menteri Agama pada masa Presiden Megawati yang melakukan penggalian besar tidak mampu menjangkau apalagi mencairkan dana ini? Keterlibatan dan kegagaran mereka sendiri adalah bukti terkuat. Fakta ini secara telanjang menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Dana amanah yang dijanjikan dalam jumlah triliunan itu tidak ada. Ia hanyalah sebuah mitos yang terus berevolusi, dimanfaatkan dari masa ke masa untuk menjerat mereka yang memiliki harapan di tengah kesulitan. Dan disinilah nalar kita harus bekerja. Jika misi yang mereka emban benar-benar untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat, jika benar ada dana triliunan untuk bangsa, bukankah seharusnya para pemangku ini bersatu dan bekerja sama, bukan justru bersaing dan memecah belah persatuan? Fakta bahwa mereka mengerucut membentuk individu kecil, memecah persatuan dalam paguyuban, dan saling bersaing adalah bukti paling telanjang bahwa motif mereka bukanlah altruisme. Pada intinya, persaingan ini menunjuk pada satu hal, kontribusi. Ini bukan tentang dana amanah, ini tentang aliran dana dari para anggota. Ini adalah modus penipuan yang berkedok altruisme, namun sejatinya adalah perebutan keuntungan pribadi. Dan puncaknya adalah tragedi ini. Ketika para anggota akhirnya merasa putus asa dengan perjuangan mereka, ketika seluruh harta dan harapan sudah terkuras habis, para pemangku ini tidak akan pernah memberikan penjelasan resmi bahwa rencana gagal. Mereka tidak akan pernah mengumumkan misi dibubarkan atau dana tidak ada. Mereka akan membiarkan para korban layu dengan sendirinya, tenggelam dalam keputusasaan, kelelahan, dan kehancuran finansial. Anggota yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikontribusikan akan perlahan menghilang tanpa penyesalan dari pihak pemangku. Pada akhirnya, yang menjadi korban sesungguhnya adalah mereka yang berjuang, berkontribusi, mengorbankan segalanya demi janji yang tak pernah ada. Saudaraku, dana revolusi. Akar sejarah dana amanah adalah pelajaran pahit tentang bagaimana mitos bisa menjadi modus penipuan yang abadi, menghancurkan hidup banyak orang. Jangan biarkan diri kita atau orang terdekat kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Setelah memahami sejarahnya, mungkin muncul pertanyaan, mengapa para pemangku ini terus melanggengkan kebohongan ini? Bagaimana struktur penipuan berantai ini bekerja? Dan siapakah orang tua,
atau Dewan Kasupuan yang sebenarnya. Di video selanjutnya, Dana Revolusi akan mengupas tuntas motif gelap di balik para pemangku ini, membuka lapisan-lapisan penipuan berantai yang membuat para korban terus terjerat. Kita akan selami mengapa kebohongan ini terus dipelihara dan bagaimana amanah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Tetaplah berpikir kritis. Jangan biarkan harapan membutakan nalar Anda. Berbagilah informasi ini. Dukung terus Dana Revolusi dalam misi kami membongkar kebohongan ini. Dengan like video ini, berikan komentar dan pertanyaan Anda, serta pastikan Anda sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video penting selanjutnya. Ingat, eling lan waspada. Hanya dengan kesadaran dan nalar, kita bisa membentengi diri dari ilusi yang mematikan ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.